Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada pagi hari ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Friska Meliana Putri, delegasi SMA Negeri 1 Kendal sebagai pembicara pertama tim kontra yang akan menyampaikan sanggahan dan argumentasi saya terhadap mosi debat kali ini yang menyatakan Dewan ini menyetujui diaspora pulang untuk membangun negeri. Dewan juri yang terhormat, dari pemaparan tim pro tersebut ada beberapa hal yang menyebabkan kami tidak menyetujui hal tersebut. Yang pertama dari potensi, di mana potensi dalam hal ini tim pro menyatakan bahwa anak Indonesia yang tinggal di negara kita sendiri itu memiliki potensi yang sangat minim daripada anak Indonesia yang tinggal di luar negeri dan menetap dan belajar di sana. Dalam hal ini memunculkan stigma bagi masyarakat Indonesia. Mengapa di Indonesia anak negeri yang menimpa ilmu di luar negeri lebih memiliki keuntungan atau perhatian khusus? Hal ini karena stigma masyarakat tentang anak yang belajar di luar negeri memiliki pendidikan yang sangat baik, sedangkan ketidakmajuan yang ada di negara kita ini disebabkan oleh stigma masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kebiasaan. Mengapa dari tim pro mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat luar negeri yang dikatakan rapi, rajin, mengurangi penggunaan sampah, dan daur ulang yang baik, namun perlu kita lihat kembali jika dalam sisi kebiasaan masyarakat luar negeri itu lebih ke individualismenya, tidak ingin memikirkan dunia luarnya. Jika dalam sisi rajin, orang Indonesia lebih memiliki hal yang lebih dari itu, mereka juga rajin dengan kebiasaan mereka sendiri. Kemudian dari segi jejaring, kami melihat bahwa perlu adanya tinjauan kembali mengenai jejaring ini. Kita lihat lebih yang pertama penggunaan media sosial, karena era globalisasi ini penggunaan media sosial sangatlah luas, sehingga apabila anak dari Indonesia yang belajar di luar negeri atau menetap di luar negeri itu memiliki pengaruh media sosial yang sangat buruk, maka apabila ia kembali ke negara kita, itu akan menimbulkan atau akan memicu terjadinya dampak juga bagi generasi kita. Kemudian dari ekspor, ini juga mampu membuat terjadinya ketergantungan negara lain untuk mengekspor barang-barang dari negara kita. Dengan adanya jaring ini mampu membuat negara lain menguras lebih SDA yang kita miliki. Kemudian berikutnya ada terjadi penyelewengan perdagangan. Ini yang sangat sering terjadi, hingga terjadi perdagangan manusia, yang mana perdagangan ini bahkan salah satu pelakunya merupakan seorang mahasiswa asal Indonesia yang ia berada di luar negeri. Kemudian tidak hanya perdagangan manusia, perdagangan narkotika juga menjadi salah satu hal yang sangat memprihatinkan, karena di negara Indonesia narkotika itu masih menjadi barang yang ilegal, sedangkan di negara lain narkotika sudah dilegalkan oleh beberapa negara. Sehingga karena kondisi geografis negara kita memiliki di salah satu daerah terdapat salah satu perkebunan yang berisi tentang beberapa terutama ganja. Di negara kita terdapat daerah yang memiliki ganja, sehingga apabila dari anak dari luar negeri tersebut pulang ke Indonesia, bisa jadi mereka membawa dampak itu, sehingga anak tersebut menjual ganja itu ke negara-negara lain, sehingga hal itu bisa memacu hal buruk bagi negara kita. Dewan juri yang terhormat, sehingga dari pemaparan itu kami sangat tidak menyetujui apa yang sudah diutarakan oleh tim pro. Ini memperkuat karena kami akan menyampaikannya lebih detail lagi, di mana argumen dari tim kami, yaitu perlu kami jelaskan kembali alasan mengapa kami sangat tidak menyetujui mosi tersebut. Dari yang pertama, diaspora pulang ini terjadi karena pemerintah mengatakan bahwa Indonesia terjadi kekurangan orang pintar. Perlu kita lihat kembali indikator dari orang pintar itu seperti apa. Pintar perlu pintar di akademik atau dia sangat berbakat di akademik. Jika akademik, anak Indonesia juga memiliki aspek akademik yang lebih baik. Kemudian anak Indonesia memiliki kelebihan, yaitu di bidang kreativitas. Anak Indonesia lebih memiliki tingkat kreativitas. Mengapa kita lihat cara berpikir orang Indonesia? Namun hal ini terhalang oleh stigma dari masyarakat. Stigma masyarakat menjadi salah satu hal yang berpengaruh di Indonesia, karena masyarakat selalu mengatakan bahwa anak Indonesia yang belajar di luar negeri memiliki suatu hal yang lebih baik, mulai dari pendidikan, kebiasaan, mereka memiliki semuanya. Sedangkan anak yang berada di negaranya sendiri, belajar di negaranya sendiri untuk membangun negaranya sendiri, itu mereka selalu berpikir bahwa mereka tidak berkembang.
stigma yang sangat salah dari masyarakat itulah yang menyebabkan terjadinya kemunduran di Indonesia ini. Kemudian dari sisi kebiasaan, banyak orang yang mengatakan orang luar negeri memiliki pola yang rapi, disiplin, tetapi mereka tidak melihat bagaimana sisi psikologisnya orang luar negeri, yaitu tentang individualisme yang sangat tinggi itu. Jika hal ini dibawa oleh anak Indonesia yang bekerja atau menjadi mahasiswa di luar negeri ini, kemudian mereka pulang ke Indonesia, itu akan menjadi sebuah tantangan dan kesulitan sendiri bagi anak tersebut. Kemudian dari sisi budaya Indonesia ini anak Indonesia lebih memiliki budaya yang mencintai budayanya sendiri, membuat perkembangan untuk budayanya sendiri, sehingga untuk masyarakat lain itu merasa bahwa Indonesia kurang berkembang karena budayanya selalu itu saja. Kemudian selain itu, jika Indonesia dalam budaya bersosialisasi Indonesia selalu mengutamakan yang pertama adalah ramah tamah atau yang biasa disebut dengan basa-basi. Sedangkan orang luar negeri sangat menghindari yang namanya basa-basi, sehingga apabila mereka kembali ke Indonesia, mereka akan sulit dengan cara bicaranya. Kemudian dari cara bicara apabila anak Indonesia ke luar negeri kemudian mereka kembali ke Indonesia, itu sangat terlihat dari cara bicaranya. Dari beberapa hal yang sudah dilihat, itu terdapat anak Indonesia yang berbicara dengan bahasa Indonesia namun dengan logat yang kebarat-baratan, sehingga hal itu dapat kita lihat seperti kurang mencintai negaranya sendiri. Kemudian dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa argumen tim kontra ini menyatakan sangat tidak menyetujui, karena yang pertama dari tingkat kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat, terhadap anak negerinya sendiri. Kemudian yang kedua dari stigma masyarakat yang selalu mengutamakan bahwa yang berpendidikan di luar negeri selalu memiliki hal yang lebih baik. Maka apabila percaya tidak mampu ditumbuhkan, maka potensi pun tidak mampu dibangkitkan. Oleh sebab itu, kami selaku tim kontra kami dengan tegas, lugas, dan jelas menyatakan kami sangat tidak menyetujui mosi debat kali ini yang menyatakan Dewan ini menyetujui diaspora pulang untuk mengembangkan negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.